Weekday super last match weekday minggu ke Tiga. udah weekday Iya. ya Weekday. minggu ketiga intinya. Minggu ketiga hari kedua game ke-6. Yes, survei membuktikan. Ini dia lagi-lagi gue juga masih melihat hari ini ya. Aha. Dejavu melihat aha? terus. Hah? Lu melihat aha Enggak, jaket? ke jaket. Wow, Wow, ini dia. circle-nya sih BTR banget. Circle-nya sih BTR banget. Circle-nya ya. Mhm. Apakah akan Bawah. ditutup oleh Chicken untuk Indonesia ataukah Chicken untuk Indonesia? Karena Bisa ada dua tim jadi. Indonesia, jadi Indonesia ya, Iya, Airwolf pastinya. dan juga BTR RA. Wineri menjadi tempat yang kosong, tidak ada kontestan tim lain di sekitarnya Wineri. Mungkin Volnova yang akan bertumpuk Ya. karena sudah ada yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Favian dari Archer dipulangkan begitu saja dengan sangat cepat menuju ke arah lobby. Ke knock end itu, fix, Iya, no debat. betul, no debat ya. Langsung turun, langsung ambil senjata, langsung knock, langsung end gitu Betul. kan. Dan itu dia, tim Archer sendiri sudah hanya menyisakan 3 playernya aja untuk bisa berhadapan dengan DRS kali ini. Sekarang step up banget ya permainannya Pasta. Betul. Tapi mereka pun juga harus kehilangan 1 lagi player. Masih ke knock sebenarnya dan posisinya juga masih belum bisa di end dari tim DRS sendiri ke arah Archer sebelah sana, masih ketutupan sedikit. Dan ya masih sedikit demi sedikit seorang mafia ninja menjadi ninja sejati di atas sana. Yoi, dan ini dia replaynya tadi karena mereka berdua turun di rooftop yang sama. Wow. Sama-sama menggunakan peluru kuning, tapi yang satu MP5K, yang satunya Uzi, dan dimenangkan oleh Uzi dari Mafia Ninja. Ini mengingatkan gue kepada masa-masa dahulu Bukan. main di school gitu kan. Di school kan semuanya turun di Oh, school turunnya semua di terus- atap ya? Iya, di atap school gitu kan. Terus bener-bener rebut-rebutan ngambil senjata duluan gitu. Terus jedeng. Biasanya pakai shotgun tuh kan awal-awal. Oh, bunyi shotgun kemana dong? Jedeng. Jedeng ya. Itu shotgun versi Dona. Ada lagi nih perkelahian antara tim Nova PW dan, juga Nova. Yap, PW 88. Betul, udah mulai bertumbuk kembali di arah yang lain. Dua tim yang lain sudah mulai beradu tembak dan udah dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti Nova kali ini hanya menyisakan 3 player mereka. Dan DRS kayaknya akan menguasai daerah Volnova ini secara maksimum karena mereka sudah menempatkan posisinya di atap-atap Volnovanya. Tinggal hati-hati aja, jangan sampai kena HBD karena HBD masih menjadi satu hal yang sangat nge-BTI. Ternyata satunya dibiarin bleeding out ya, nggak di revive dari ini Archer sendiri satu playernya. Berarti mereka hanya menyisakan 2 player aja. Mungkin males nyarinya kali. Ini kan Volnova kebanyakan bangunan ya. Iya. Kebaikan bangunan, HBD Gaming tuh satu hal yang paling ditakutkan, tapi ternyata mobilnya, Ferrarinya ditabrakin gitu aja ke arah tembok, sementara Inonix sedang sendirian aja di kamar mandi, nggak tahu lagi ngapain kali ini, masih dicari-cari ya. DRS nih barat Pak RT dan Pak RW datang bawa polisi, aku disergap lagi di kamar mandi, nggak tahu lagi ngapain ya. Belum ada push lanjutan lagi dari DRS dan ditinggalkan begitu aja. Iya, sekali lagi ya, seperti yang kata lu bilang tadi, rumahnya tuh banyak banget gitu. Males banget nyarinya. Udah banyak, lantainya pun banyak gitu. Betul. Terus ruangannya banyak. Di dalam ruangan ada ruangan lagi, ada Terus kamar mandi tangganya juga lagi. banyak. Kenapa? Bisa naik ke atas, Oh, iya. atasnya lagi. Iya. Terus temboknya juga banyak karena ruangannya banyak ya. Karena nggak mungkin ada ruangan tanpa ada tembok. Itu informasi penting loh. Informasi penting Informasi banget. penting loh. Terima kasih Pasta. Ya. Bro Pasta. Informasi lagi kalau misalnya kita mengingat-ingat circle yang sudah kita buka tadi ya di awal-awal pertandingan, di awal-awal menit, dengan circle yang seperti ini Aero, sebenarnya kalau misalnya mereka bermain dengan maksimal gitu kan, mereka nyayur bisa banget loh Pak. Pas di Aero belakang ada, di depan tuh menumpuk gitu. Cuman kalau misalnya mereka agak kepleset karena terjadi penumpukan gitu kan di Volnova, di Castle segala macam, itu bakal menjadi berat. Itu jadi Castle sih harusnya jadi satu tempat yang bener-bener diwaspadain banget sama Airwolf karena rotasi mereka paling dekat menuju ke arah Castle. Dan gue ngeliat Airwolf juga tadi drop zone-nya cukup berani karena mereka nge-split 3 orang di arah Smash Factory, 1 orang di arah Fort Posto. Mereka nge-split dengan jarak yang begitu jauh, hampir 1 kilometer jarak drop zone mereka untuk early game-nya. Dan dari Navi yang menjaga di arah jembatan langsung aja nge-zoning out satu tim yang lewat, namun belum ada yang terkena knockdown. Mobilnya berhenti, gak terima ternyata rotasi mereka diganggu sama tim yang ada di arah jembatan. Ingin membalaskan semua tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Navi. iya, ini kayak lu
gue beri nih gitu Lu kan. jual, gua beli. gue beli. Nah gitu. Dona barang air putih ya Don ya. Gue mau ngomong ya gue beri tuh gitu Kan di apa sini ya? banyak airnya tuh. Oh iya, belum Nah, tuh ada minum 6 ya. loh. Lo tegak semuanya Don biar fokus kembali, oke? Oke, siap. Sip, oke. Nah, dari Old Boy juga sudah berpindah dari rumah ke rumah, meninggalkan sisi jembatan, mulai memberikan tekanan ke arah Loops, bahkan Crispy Car yang dipunya juga diledakkan ternyata oleh Navi. Benar-benar fight yang begitu panjang untuk kedua tim ini. Ada backup juga dari belakang yang akan datang ke arah compound dari Loops. Akan langsung dipush kah? Atau ingin maju pelan-pelan? Karena masih ada Chowski yang ada di bagian belakang. Dua player ini benar-benar ke sandwich, hanya berada dalam satu rumah kecil. Masuk lewat jendela, pintunya juga sudah mulai ditutup rapat kembali. Dan Meku masih berada di arah jembatan. Belum ada push yang komit di antara kedua tim ini, hanya sekedar pencarian informasi aja. Ya betul. Karena kembali lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin Vikendi, selalu seperti yang kita omongin setiap saat, setiap match, setiap pertandingan yang ada Vikendinya. Kita bilang Vikendi itu walaupun kalian seberang-seberangan, sebelah-sebelahan, tapi kayak so near yet so far gitu. Wow. Walaupun dekat terasa jauh. Artinya apa, Saudara? Walaupun dekat terasa jauh gitu. Inggrisnya? So close yet so far. Oh, itu dia guys So ya. near yet so far. Sebuah informasi dari Mutiara Donaviska. Hey. Dan tiba-tiba ada satu mobil yang meledak. Bigetron mendapatkan pecahan poin pertama mereka dari tim DRS. Ya. DRS ini tim yang gila banget. Mereka tiba-tiba ada di posisi 2 untuk weekdays yang ketiga. Untuk Weekdays sementara ini. minggu ketiganya. Weekdays minggu yang ketiga. Weekdays minggu ketiga Iya. untuk sementara ini sejauh ini ya, mengingat mereka itu absen di 2 super weekend berturut-turut gitu. Betul. Ternyata di week ketiga mereka step up dan kali ini Kowalski bakalan langsung di take down oleh Navi sendiri, menyusul teman-temannya kah yang sedang melakukan pergerakan dari seberang sana. Benar-benar masih harus diwaspadai pergerakan dari tim-tim atau player-player dari tim Navi ini. Sementara satu player dari Loops di bawah sana masih belum bisa untuk di finish di tangan tim Navi sendiri. Ya, dan kali ini mobilnya kayaknya bakal diincar. Orangnya nggak kelihatan, mobilnya kelihatan. Tembak aja lah, mumpung Crispy Car. Tapi ternyata dari Old Boy ingin melempar sebuah molotov menuju ke bagian mobilnya. 2 kah? Oh, ternyata 1 molotov dan 1 granat yang bakal dilempar. Lemparan granat dari Loops hanya meledak di arah udara. Belum ada yang terknockdown sama sekali. Kedua player ini masih menahan di arah blue zone di dekat Zabava. Masih bergelut saja di sini. Terus-terusan. Bahkan dari Meku cukup berani untuk nge-push ke arah Federal yang sudah melakukan setup smoke dan bersembunyi di tengah-tengah smoke. Tapi Meku punya pemikiran yang lain. Dia bakal melemparkan sebuah granat terlewat jaraknya ke arah Federal. Masih memberikan step dan ternyata splash damage-nya, double damage dari 2 granatnya. Walaupun tidak terlalu banyak tapi membuat Federal kehilangan lebih dari 50% darahnya. Iya betul sekali, karena posisi Federal juga nempel banget ke arah batu yang besar ini, dan lagi-lagi splash damage dari granat Meku memberikan ini ya, pukulan ke arah Federal sendiri, dan splash damage yang ketiga kalinya. Federal harus mau nggak mau pindah posisinya dari tempat tadi, tapi ternyata Old Boy harus tumbang juga di tangan Federal dan langsung aja di-convert menjadi 1 buah kill. Kesabaran yang menguntungkan banget dari seorang Federal. Gue lebih suka backup dari Loops Gaming. Tadi Cariho langsung nembak dari belakang, yang jump shoot tiba-tiba di take down, di finishing sama Federal. Navi kembali harus menjadi apa ya, senjata makan tuan. Setup push-nya yang tadinya menguntungkan karena terlalu lama nge-push malah jadi rugi. Mereka kehilangan 2 player yang dari tadi nge-press ke arah Federal. Iya, kelamaan gitu kan. Menurut kita sih kelamaan ya, Menurut pasti ya. kita. Menurut kita yang melihat seperti ini Karena kita gitu tahu kan. berapa banyak orang, setupnya di mana. Iya. Menurut kita kelamaan. Kalau menurut mereka yang main itu normal, karena mereka Betul. butuh informasi sebelum mereka memaksakan untuk nge-push ke arah kompon dari lawan. Gak boleh besar kepala Nah, gitu kan, itu apapun dia. yang lagi terjadi. Sementara kalau misalnya kita lihat di sisi lainnya, ada pertemuan antara tim EUT dan juga tim Secret Malaysia. Ya, udah dapetin 1 orang sepertinya. Hey. Dan nggak 1 orang tapi 1 tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Blue Beast yang kalah perang dengan Footballis langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Kalau kita ingat-ingat posisinya Blue Beast tadi di leaderboard, harusnya mereka aman nggak sih? Blue Beast ini aman gak sih? Kayaknya enggak deh. Mereka tuh di posisi ke-17. Poin mereka 38. Berbeda 2 poin dengan Archer Gaming yang ada di posisi 16 dengan 40 total Nah, poin. itu dia tuh. Iya. Enggak, Blue Beast sementara ini masih di atas. Iya, 16 ya. 16. Karena tadi di posisinya dia naik kan.
enggak, ini yang game ini, Pak. Itu 16. Ini game ini. Oh ya, astagfirullahaladzim. Bukan yang Tim weekly status point ya. iya, Mohon iya, maaf betul, ya. betul. Ini masih game ini dan ini membuka peluang banget untuk tim Aerowolf sebenarnya ya untuk step up lagi gitu. Mengingat kalau misalnya kita lihat di map yang sudah kebuka tadi, Aerowolf berhasil untuk masuk ke dalam zona sejauh ini, tapi mereka harus waspada karena zona yang mereka masuki itu sudah bersarang banyak banget player atau banyak banget tim di sebelah sana. Betul. Ini kayaknya tim saya, gue masih mengharapkan Aerowolf Chicken di sini sih. Iya, Chicken harusnya ya. killnya 15. Let's go Chicken Aerowolf. killnya 10. 10 lah atau 8, 10 lah. 2 digit lebih bagus ya. Yap. Lebih banyak, lebih baik untuk memastikan Aerowolf lolos ke Super Weekend yang ketiga. Let's go Aerowolf. Tapi kita bakalan melihat terlebih dahulu ya pertemuan antara tim Secret Malaysia dan juga Elite United. EUT. Iya. EUT. Ya. EUT yang masih berkelut dari tadi, belum ada baku tembak lanjutan. RRQ dan juga PP88 juga berada dalam satu angle yang cukup nyaman di mana G9 sudah tahu kalau ada orang di seberang sana. Ryzen pun mendapatkan satu player dari A1 Sinister, langsung di take down begitu saja. Archer saat ini yang menjadi juru kunci untuk ke-16 tim yang nantinya bakal masuk ke Super Weekend 3. Karena Archer tuh 15 ya tadi ya? Archer itu 16. 16 ya? 16 poinnya itu tadi di leaderboard sebelum yang ini muncul tuh 40. 40. Kecuali dia udah dapetin kill baru poinnya Kalau sudah nggak mulai salah tadi tambah jadi 48 deh. bertambah. Tadi berapa? 48 kalau nggak. Soalnya di atasnya tuh 50. Oke, berarti udah ada tambahan-tambahan poin lagi yang mereka dapatkan. Sementara dari Godsend pun juga sudah mulai bergerak pelanan pasti. Godsend ini belum masuk deh kalau nggak salah. Gacen belum. Oh, udah, dia udah masuk tapi di halaman terakhir. Tapi Bigetron kali ini pas harus kehilangan seorang Ryzen yang to the point banget, diambil nyawanya oleh seorang Raum. Menyisakan 3 player aja untuk Bigetron Red Alien. Betul, tapi apapun hasil yang didapatkan sama BTR itu nggak mengubah apapun. BTR tetap akan bermain di Super Weekend yang ketiga. Ingat, prize poolnya di break itu di perolehan Super Weekend. Betul. 16 besar atau top 24 untuk Super Weekend itu yang bakal mendapatkan hadiah-hadiahnya nanti tergantung dengan jumlah-jumlah yang ada. Kalian bisa cek kalau nggak salah di Wikipedia itu udah ada breakdown untuk prize pool turnamen yang ada di regular seasonnya. Kalian bisa cek lah di sana. Posisi pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, itu kalian cek di sana karena itu lengkap. Dan ini dia, mapnya sudah mulai terbuka. Circle kembali mengecil dalam beberapa detik lagi. Center circle-nya begitu chaos. Hanya ada Archer yang cukup nyaman. Ini Archer mainnya hati-hati banget sih. Iya, karena sekali lagi ya mereka benar-benar di ujung ini banget, Jadi di ujung juru tombak. kunci banget. Apa? Iya, juru kunci. Iya, jadi ujung tombak, juru kunci, apapun itu pokoknya yang di ujung lah ya. Iya. Kepleset aja nih mereka. Chance-nya mereka untuk bermain di Super Weekend hilang langsung. Iya, hilang banget ya. Dan sekali lagi kalau misalnya mau ngebahas tim Bigetron Red Alien, mereka tuh udah main 6 hari berturut-turut tanpa jeda ya. Betul. Karena mereka kemarin Besok dapat jeda akhir. Iya, akhirnya. Besok tuh baru mereka ada jedanya karena kayak lebih baik maksimal di Super Weekend gitu kan. Yang penting di weekday ini Lolos. mereka lolos aja gitu. Intinya tuh lolos dulu aja, chicken gak chicken, asalkan mereka main stabil dan lolos. Lolos pas-pasan pun menurut gua nggak masalah dibuat semua tim ya, buat semua tim lolos pas-pasan pun nggak masalah. Kayak Archer Gaming nih, mereka lolos di juru kunci, nah posisi 16 nggak masalah. Yang penting mereka bisa dapetin chance main di Super Weekend, mereka bisa ngumpulin poin di Super Weekend supaya mereka bisa lolos. Dan ini dia posisi 8 terbawah, ada Blue Beast, Execute dan lain-lain tadi karena begitu cepat. Iya, Aerowolf di 18 poin kalau nggak salah tadi ya. Kalau misalnya kita ingat. Betul, tadi kalau nggak salah ada Blue Beast, Execute, Godsend, Nova XQF, bahkan Nova yang ditakutin sama tim-tim lain juga, yang dipantau juga sama komunitas PUBG Mobile Indonesia, yang sangat diwaspadai banget sama tim-tim besar yang lainnya juga. Ya. Kita ngeliat Nova kali ini masih terpuruk, mereka baru ngedapetin 35 poin, butuh step up kurang lebih 6 poin lah. Oke. 6 sampai 8 poin untuk lolos dan ngebalap Archer. Kalau Archernya tumbang di posisi belasan. Oke, bakalan melihat nanti ya gimanakah hasil yang bisa didapatkan oleh para tim-tim ini. Karena EOT, Tim Secret dan juga Execute di sini sudah bertemu ya, saling bertemu. Dan kita bakalan melihat lagi dari tadi sebenarnya udah banyak banget player yang bertumbangan ya. Sementara juga ada satu player dari tim EUT juga yang sudah ke knockdown. Tim Secret pun juga begitu. Execute Fade, ini enak banget angle-nya ke arah Tim Secret. Di bawah sana ada juga EUT. Ya, dan daerah perkayuan ini udah mulai dipantau sama RRQ yang tiba-tiba datang dan ngerusuh antara Secret dan juga EUT. Chaos banget. Emang paling enak jadi orang ketiga kalau misalkan kita ngomongin
PUBG Mobile. PUBG Mobile. Ada 2 orang yang lagi perang, rusuhin. Entah steal killnya atau rusuhin fake-nya sekalian, ambil semua killnya, dapat 8 kan lumayan. Iya. Udah ngeratain satu tim, yang tadi perang juga diratain Nah, gitu itu kan. dia. Lanjutin, gitu. Jadi dapat Enak plus skill yang cukup banyak kalau misalkan jadi orang ketiga. Tapi ingat, orang ketiganya di PUBG Mobile aja ya. Jangan di real life, bahaya. Saatnya kalau gitu. Airwolf jadi pihak ketiga terus nih. Nah, itu dia. Tak nyayur. Enak tuh. Secret sama EOT lagi perang kan, Airwolf steal kill. Terus tiba-tiba ada 2 tim lagi yang perang, Airwolf steal kill. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting point kill bertambah, placement juga oke. Jadi kita bisa ngeliat 2 tim Indonesia dan masih berlanjut di arah yang lain. Ternyata ada tim lain lagi yang datang, Dona. Execute datang ke kompon ini. RRQ dan juga Execute yang memantau dari luar kompon ini benar-benar membuat Secret dan juga EOT tidak bisa bergerak bebas lagi. Iya. Udah bertiga terus di situ pas Udah berempat aja terus tuh. Sama Iya, RRQ bertiga juga mau. yang udah mulai mantau. Oh iya. Malah tinggal sendirian lagi di deket ban. EUT ya. 47 atau 47. Betul. Atau Paju. 47. Kalau bisa jadi kasar bahasa Inggris agak ribet ya karena panjang gitu loh. 47. Kalau kita kan 47 gitu. For right now, he stay in the kayu-kayu. Coba kalau Inggris gimana, Don? Kalau kalimatnya gini, 47 sekarang masih sekalang lagi. 47 sekarang masih bertahan di daerah perkayuan. In English. Inggrisnya adalah 47 proning. Nah, Wow. sekarang lagi proning, tapi kalau misalnya terlihat Matic juga menerima berbagai macam peluru dari iShot sendiri dari tim Secret yang sedang berada di sebelah atas di perbukitan sana. Betul, tadi nampaknya nggak sambil ngepron ya, tapi udah mulai kelihatan juga ternyata Trixie sudah mulai display oleh Echo. Dan kali ini kita bakal melihat gerakan slow motion yang begitu slow. Kayaknya Trixie udah kenok deh. Nah, ini dia gerakannya. Slownya bener-bener slow dan Trixie-nya langsung kenok begitu aja. Gue datang dari masa depan dan bisa mendapatkan satu gambaran bahwa Trixie dipulangkan menuju ke arah lobby bersama dengan tim Navi. Navi harus pulang di posisi ke-15. Ini menjadi akhir dan juga tim EUT yang sedari tadi proning di kekayuan tadi ya. Pulang juga di posisi ke-14 menyisakan RRQ dan juga Execute yang sedari tadi sedang saling tatap-menatap. Ya, dan tinggal 13 tim saja yang tersisa, 45 orang yang masih bermain. Kita bakal lihat live weekly ranking. Masih menjadi juru kunci Archer Gaming dengan 40 poin, Absurd Slayer dengan 52 poin. Mereka cuma bisa berdoa aja karena mereka udah tidak bermain lagi. Yeah. Secret Jin juga hanya tinggal berharap supaya mereka bisa tetap lanjut ke super weekend yang ketiga. Tapi gua rasa Secret Jin udah aman sih. Secret Jin, Navi gua rasa aman. Karena seberapa pun banyak poin yang diambil tuh, mereka tinggal kegeser satu. Iya sih. Tapi kalau kita lihat deh nanti gitu. Soalnya Navi tuh agak tusun tadi pas posisi 15 kan. Ya, tapi kan sekarang dia aman. Yang 17 berapa? 17 itu tadi kalau nggak salah Blue Beast 38 poin. Oke. Blue Beast udah dipulangin, Oh iya, udah sih. dipulangin ke arah lobby. Udah aman sih dari Navi gitu ya. Navi si Kerjin itu udah lumayan aman sih. Udah aman, harusnya udah aman. Kalaupun kegeser ya paling ujung-ujungnya di juru kunci lah Navi di posisi 16. Kalau misal poinnya kebalap sama tim-tim yang datang tiba-tiba bagus di sini, terus mereka naik ke puncak. Nah, itu pasti di posisinya antara 15 atau 16 lah pergeseran yang dialami oleh Navi dari posisi 14. Ya emang bagus di sini sih. Absurd Slayer sih yang bahaya. Ah, Kasih lah, Don. kenapa emang? Nggak apa-apa. HP gue kecil banget ya buat ngeliat ininya. Mau ganti baru, Mas? Enggak, jangan. Catering mahal. Oke, kita bakal melihat kembali back to the beat, back to the game fight yang sudah melihat tim Secret. iShoot terlihat juga dan mobil lagi. Jetski di belakangnya juga sudah mulai tersorot oleh scope-nya si Fed. Jadi Execute, para boy juga sudah mulai tumbang. Kali ini bertemu dengan PP88. Awas Nova, nggak boleh tusun di sini. Kalau Nova tusun, chance mereka buat bermain di super weekend bakal berkurang. Akan dilempar granat menuju ke bagian atas. Masih dikokang terlalu lama dan Nova dipulangkan karena lobby. Nova tidak bermain di super weekend yang ketiga. Kali pertamanya Nova tidak bermain di super weekend. Oh iya, nggak bisa ini ya, nggak bisa climbing up ya poin dari mereka sendiri ya. Oh my god, oke, kita harus kehilangan Nova di Super Weekend nantinya di week ketiga ini. Dan ini bakal menjadi agak
bervariasi lagi ya Super Weekend yang Betul. ketiga ini nantinya. Banyak Sebentar ya. kejutan-kejutan menarik yang Yoi. hadir di Super Weekend yang ketiga. Navi yang mulai step up, DRS mulai step up, Ya. Nova yang mulai down permainannya. Tapi PW88 masih pengen ngegaspol terus untuk mendapatkan poin-poin berikutnya. Mereka bertetanggaan dengan tim RRQ. Rekan dari negaranya sendiri, pintu masih dimainkan, buka, tutup, dan healing. Langsung begitu saja, namun Beer 11 lagi-lagi ada third party yang mengganggu pertarungan mereka. Bahkan Bigetron juga menuju ke arah compound dari tim RRQ. Sudah mulai di-push dari 3 sisi. Red Aliens masih bisa bertahan. Mereka sudah berhasil masuk setidaknya di lower ground dari RRQ. Smoke setup cukup banyak dikeluarkan, 5 atau bahkan 6 smoke yang sudah dilempar menuju ke arah luar, dan PW88 bakal commit untuk melakukan push, di mana Stop sudah mulai maju ke bagian depan. Kali ini Revive juga sudah berhasil diamankan, sementara Corpay masih melakukan dia melihat pergerakan yang cukup jelas. Beer tumbang kembali, Corpay ditembak oleh Ernie. Backup position begitu baik, namun kali ini fight masih terus terjadi, dan hati-hati masih ada execute di arah High Ground, dan Bigetron juga sudah mulai naik menuju ke bagian atas. Archer Gaming dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini benar-benar chaos banget, men. Switch mendapatkan satu player dari PW88. Ice dipulangkan, Bigetron join to the party, lempar granat ke bagian gudang, ke bagian garasi. Zuxi masih bisa menyelamatkan diri, dan Ernie berada di bagian rooftop seorang diri. Iya, dan Microboy pun juga nggak mau kalah ya, mau melemparkan granat juga. Sementara itu Ernie bakalan langsung mengantongi kill point tambahan ke arah tim RRQ. BTR ini enak banget kalau misalnya dia menjadi pihak ketiga, tapi Microboy pun juga harus tumbang di sebelah sana ya. Sebenarnya masih bisa di-revive, tapi udah agak susah banget karena angle shoot ke arah Microboy itu lumayan sedikit terbuka. Sementara satu player juga dari PW888 mendapatkan damage yang cukup berarti, langsung aja mengurangi HP yang dimiliki. Wah, Cowboy kenok lagi. Cowboy baru bangun, terjatuh lagi. Cowboy bangun dan masih bisa jatuh lagi karena ditembak dari arah belakang. Tadi udah bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Bangun, jatuh aku. Dan kali ini dari Zuxi mulai bergerak juga, harus melakukan healing. Blue Zone yang sudah mulai menghimpit. RRQ bakal menahan, ditahan juga sama Footballis, tapi Solskjaer ditembak oleh player dari Execute. Kembali tumbang satu player dari PW88. Ini chaos banget sih. Iya, chaos banget sih. Dan Bigetron pun juga 5 tim. menyisakan Zuxi seorang diri yang bakalan langsung berjuang untuk bisa mungkin healing terlebih dahulu di zona yang ke-6 menuju ke-7 kali ini, dan bisa mendapatkan satu knock ke arah RRQ pun juga masih bisa ditunggu kali ini. Zuxi, ayo kamu bisa masih goyang-goyang kanan kiri, sementara Beer 11 juga sudah bisa melakukan revive ke arah rekannya. Kelihatan bakal langsung nembak, dan ternyata Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi nice try, nggak Nice masalah try, karena it's okay. Bigetron tetap melaju ke Super Weekend yang ketiga. Yes. Mereka masih bisa mengumpulkan poin yang cukup banyak, tapi di sisi lain Aerolov sedang melakukan peperangan kali ini, di mana satu player dari Aerolov sudah berhasil diamankan, bahkan satu player mereka sudah diamankan, di take down begitu saja. Mereka bakal fight bersama dengan tim A1 berdekatan dalam satu rumah ini, masih menahan di arah Broken Wall terlebih dahulu. Smoke juga sudah cukup tebal, kembali bangkit lagi, dan ternyata di kamera utamanya RRQ juga sedang melakukan peperangan kali ini. Lovazin akan langsung nge-push dan memulangkan Beer 11 menuju ke arah lobby, sementara Wade juga tertangkap. Ada backstep yang sukses, dan Footballis pun akan close combat dengan Execute di bagian perbukitan ini. Sudah mulai nge-flank kali ini. Echo bergerak ke bagian high ground yang lainnya, juga ingin mengambil backstep menuju ke arah Lutz, namun ternyata RRQ dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Sudah mulai ngeker, masih berada di balik satu gundukan. Echo pun sudah mulai nge-regroup kembali posisi mereka. Zona menuju ke bagian tengah, dan Dacia-nya bukan Dacia, Crispy Car mulai ditembak, dan efek ledakannya membuat Echo-nya ter-knockdown lagi. Iya, ini benar-benar fight demi fight nggak berhenti ya, karena menyisa ke-7 tim di sini di circle yang ke-7. Ini circle yang sudah kecil, masih banyak player yang aktif. Sementara itu Ewan yang sedari tadi bertemu dengan Aerowolf juga harus kocar kacir. Aerowolf pun harus pulang di posisi ke-7. Oh my god, Aerowolf lagi dan lagi mereka belum kembali comeback ke Super Weekend. 2 kali berturut-turut Aerowolf melewati Super Weekend untuk Super Weekend yang kedua, Super Weekend yang ketiga. Tapi jangan patah semangat, masih ada 1 kali Super Weekend lagi untuk minggu yang keempat. Yap. Harus kita dukung untuk kualifikasi di weekdays minggu yang keempat. Iya, maksimalkan ya, seperti Loops kali ini yang memaksimalkan angle shot ke arah
Ewan pun harus kocar kacir kali ini ya, agak kelimpungan juga jalan yang dimiliki oleh Ewan. Sementara Footballis juga sudah melihat tim Secret pun begitu dengan execute di sebelah sana. Betul sekali, ini tinggal 6 tim yang tersisa masuk di circle yang ke-7. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit, dan kali ini dari Zuko berhasil mendapatkan Ewan. Langsung saja Dasianya dibuat jalan sendiri karena supirnya di take down tadi. Sementara Matoy yang masih ngepron, dia harus bergerak beriringan dengan Blue Zone yang sudah mulai menutup juga. Lempar molotov ke bagian depan, berusaha untuk menjatuhkan pemain-pemain dari tim Execute. Tapi mobil yang begitu barbar bakal datang nge-push. Kali ini Solkai langsung mengokang granatnya, masih mengatur tempo terlebih dahulu. Solkai cukup lama mengokang dan bakal dilempar. Memulangkan Execute secara utuh ke arah lobby 5 tim tersisa. Matoy bakal kelas combat 1 lawan 1. Matoy melakukan tembakan terlebih dahulu, dia mencari tempat untuk bersembunyi. Mobil sudah mulai berasap, jump shootnya gagal karena Solkai merangkak dari bawah menuju ke high ground. Angle kepalanya terlihat terlebih dahulu. Yes, Footballis nyayur banget kali ini. 16 kill sudah mereka kantongi. Tersisa 4 tim aja di circle kita, di zona kita yang ke-8. Godsend yang dimana mereka kemarin absen ya di minggu pertama kalau nggak salah. Minggu pertama atau apa minggu kedua? Gatsen itu mereka absen di minggu pertama. Minggu pertama mereka ya. absen Sekarang di minggu pertama. iya, lumayan step up permainannya dan mereka pun juga sudah bisa survive sampai sejauh ini. Kali ini mulai diturunkan lagi tempo Dan permainan dari tim-tim kali ini. Ini Gatsen kalau Chicken, Betul. mereka ngebalap poinnya siapa ya? Mereka ngebalap poinnya Archer bisa. Tapi mereka harus dapetin kill lebih lagi di sini karena kill mereka belum mampu buat ngebalap. Cuma 4 dan Ewan pun juga harus tumbang. Ewan nggak main di Super Weekend. Oh ya? Ewan oh, iya. tidak bermain di Super Weekend karena dia ada di posisi 21, poin mereka baru 31. Nah, itu dia. Execute naik, Archer tergeser. Oh. Sementara ini lagi kejar-kejaran poin yang seru banget antara Execute dan juga Gatsen. Siapapun yang Chicken, siapapun yang mengumpulkan kill lebih banyak, itu yang berkesempatan buat naik lagi ke posisi atas. Oke, Gatsen masih bermain dengan sangat serius. Kita lihat mukanya begitu tegang kali ini melihat Loops dengan sangat jelas, namun dia melakukan pick dengan sangat hati-hati karena ini chance untuk Gatsen kembali bermain di Super Weekend yang ketiga. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit kali ini. Satu orang naik ke bagian atap, Clean masih bisa melakukan proning dan picknya karena Cariho begitu rapi. Satu di take down, satu orang lagi sudah mulai kelihatan. Federal terlihat jelas di balik pohon, tidak ada pergerakan yang bisa lebih leluasa lagi dia lakukan. Tapi Footballis masih berusaha untuk melakukan healing. Dia masih ada 10 8 kit dan lempar molotov lagi, lempar granat lagi, namun granatnya connect menuju ke arah Cariho. Lemparan yang begitu jauh berusaha untuk menggapai seorang Federal dan front shoot Federal mendapatkan satu pemain. 1v1 situation, satu kondisi saat ini dari 3 tim yang tersisa. Solkai hampir aja mati, hampir melewatkan timing untuk melakukan healing. Kit bakal diencus dan berhasil lagi. Masih ada boosting ternyata. 6 kit tersisa dan kali ini Rivis masih berusaha untuk melakukan revive. Iya, kayaknya masih bisa sih Gatsen sendiri ya. Sementara itu Federal juga bakalan mengintai-ngintai dari sisi sebelah kanan dia. Kepala juga sudah mulai terlihat dari sini dan juga harus ternok lagi-lagi Trips dari Gatsen sendiri. Ini 1v1 kali ini ya. Federal juga bisa mendapatkan beberapa damage dari seorang Navy sendiri. Dicari, digocek-gocek kanan kiri close combat dan winner chicken dinner untuk Loops Esports. Gagal mendapatkan WWCD untuk Gatsen. Dan ini poinnya benar-benar tipis untuk